Semangat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami Coach Shop Indonesia. Di podcast kali ini kita akan melanjutkan bedah buku dengan judul Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Di sini kita udah sampai ke bagian 3, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Nah, kita mau bahas mengenai bab 4 yaitu tetes madu. Di sini saya nggak sendiri karena ada kedua rekan kita nih. Yang namanya siapa nih, Kak? Saya Kak Tegar. Saya Kak Surun. Nah, kita akan membahas dan berdiskusi terkait bab 4 ini. Karya Dale Carnegie. Kemarin terakhir kita bahas di bab 3, yaitu kalau kita salah akuilah. Sekarang di bab 4 kita seperti apa ya? Diberi pencerahan lagi. Kemarin kalau kita ada salah kan itu pasti nggak enak. Nah, di sini di bab 4 ini kita diberi tips gimana untuk mempengaruhi orang lain dalam kondisi yang kalau mungkin bisa saya bilang sangat emosi. Banyak kejadian-kejadian yang yaitu kitanya emosi, orang lain juga emosi. Yang kayak gitu. Kok malah jadi saya ngomong? Nanti dulu. Ada. Nah, oke. Kita mulai aja untuk bukunya ini. Kan ada berbagai cerita ya. Nah, bisa diambil juga cerita-cerita di dalamnya. Boleh dibantu untuk bahas sedikit yang bisa diceritakan ke teman-teman, Kak Tegar. Kalau dari saya sih, dari membaca buku ini, saya itu belajar bagaimana keramahan dan kelembutan itu lebih kuat daripada kemarahan atau kekuatan. Jadi tidak selalu ketika kita mungkin kita ada kebencian dan orang lain benci kepada kita juga, itu kita tidak bisa melawannya, memenangkannya dengan kebencian juga ataupun amarah. Jadi kita bisa memenangkan suatu mungkin hati dari orang lain itu dengan cara keramahan kita dan kelembutan kita. Oke, kalau penjelasan itu dari buku ini, cerita apa yang diangkat di buku ini? Yang pertama itu ada cerita mengenai di mana sang matahari dan sang angin itu beruji kekuatan untuk kepada orang yang ada di pinggir pantai. Di mana ketika si angin itu menguji kekuatan dengan memberikan angin yang sangat kencang seperti angin topan, namun si orang tersebut itu semakin memikat jaketnya dengan lebih kuat. Sedangkan dengan sang matahari yang memberikan keramahan, kehangatan dengan senyuman sang matahari itu membuat seorang yang di pinggir pantai itu lebih senang, lebih menerima dengan apa yang diberikan kepada dirinya. Oke, jadi perumpamaan yang benar-benar pas ya, bahwa dengan kelembutan orang juga bisa terbuka. Bahkan kalau di pantai kan sering buka baju ya. Iya. Saking terbukanya itu sampai semuanya deh. Iya, bukan seperti itu juga kan. Maksudnya bukan seperti itu ya teman-teman, tapi karena kehangatan itulah yang bisa membuat, karena ketulusan itulah yang bisa membuat orang itu jadi mengikuti Anda gitu loh. Jadi menarik banget cerita dari Kak Tegar. Kalau dari saya sendiri ini ada cerita yang sama menariknya juga, dan ini biasa terjadi di sekitaran kita. Mungkin kalau di buku ini disampaikan terkait cerita ada sekelompok atau bahkan hampir mayoritas dari buruh pabrik tambang itu akan melakukan demo. Demonya ya biasa, kalau kita lihat kan demo kenaikan gaji seperti itu. Jadi kalau namanya orang sampai demo, biasanya kan kita yang namanya kerja kalau gaji kurang yang berdiri sendiri ya. Tapi kalau sampai demo itu berarti masalah udah gede banget, dan amarah itu sudah terkumpul dari banyak orang. Dan kalau bisa dilihat ini cerita yang sungguh memberikan kita bukti nyata bahwa contoh dari sekelompok pendemo itu
dan hampir satu perusahaan itu berdemo itu menjadi satu masalah di Amerika Serikat yang mana itu baru selesai dalam waktu 2 tahun dan dalam waktu 2 tahun itu terselesaikan dengan cara yaitu terakhir. Jadi ada seorang yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan untuk menengahi terkait problematika yang ada di perusahaan, karena sebenarnya perusahaan sendiri sudah memberikan jatahnya atau sudah memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan pendapatan atau kemampuan perusahaan itu sendiri. Namun ketika perusahaan itu sendiri sudah mencoba untuk menjelaskannya dengan para pegawai yang berdemo, tapi ya karena melihat namanya kita kalau lihat teman kita demo, lihat orang lain nggak suka terhadap aturan kita, itu pasti kita juga kebawa emosi atau marah. Nah, kalau kita lawan dengan emosi, otomatis yang terjadi itu sampai 2 tahun perihal ini tidak selesai dan pabrik tersebut berhenti beroperasi selama 2 tahun. Jadi hanya gara-gara itu tidak terselesaikan dan banyak pertumpahan darah, bahkan sampai banyak pertumpahan darah tidak terselesaikan, akhirnya bisa selesai dengan ya tadi perusahaan memanggil salah satu person untuk menjelaskan kepada para buruh ini, supaya kalau yang menjelaskan atasannya nanti pasti kesulut untuk emosi juga. Seorang profesional ini bernama sebentar lupa saya, Rockefeller. Jadi Rockefeller ini dengan tantangan sebesar ini dia hanya mengambil cara yang sangat lemah lembut dan semua orang bisa menggunakan ini. Jadi Rockefeller hanya menggunakan kata-kata yang lembut untuk menjelaskan ke depan semua tenaga karyawan yang berdemo ataupun ke depan perwakilan dari pendemo dan juga di depan perwakilan dari perusahaan. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Jadi ada kata-kata lembut, ya mungkin kalau kita bilang bisa jadi ini kata-kata basa-basi. Tapi kalau kita bisa lembut, otomatis orang yang tadi amarahnya sudah memuncak itu juga ikut ke dalam apa ya? Vibrasi atau tempo kita. Kalau kita temponya lembut, otomatis orang akan berbicara dengan kita lembut juga. Salah satu kata-katanya yang disampaikan oleh Rockefeller ini adalah contoh seperti ini. Dia mengawali pidatonya di depan para buruh atau perwakilan buruh dan juga direksi perusahaan dengan kata-kata seperti ini. Ini adalah hari yang menyenangkan dalam hidup saya. Nah, hari yang menyenangkan, bukan hari yang kemelut. Oke, yang kedua, ini adalah pertama kalinya saya memperoleh keuntungan besar untuk berjumpa dengan para wakil pekerja dari perusahaan besar ini. Jadi sama-sama menjunjung, memberikan apresiasi terhadap karyawan dan perusahaan besarnya. Sangat lembut. Otomatis saya juga sangat mendalami bahwa tensi yang ada pada saat dia berpidato pasti juga akan turun. Berbeda dengan keadaan yang kemelut sampai ada tumpah darah, kemarahan dan orang hanya ingin meluapkan emosi. Kemudian ada juga kata-kata seperti ini. Karena ini adalah rapat para pejabat perusahaan dan wakil pegawai, hanya dengan kebaikan hati Anda saya berada di sini. Jadi kata-katanya penuh dengan pujian dan lemah lembut. Itu yang benar-benar poin yang dimana kita bisa lakukan atau kita bisa coba untuk yaitu ini ada yang namanya ilmu memanipulasi orang ya, untuk mempengaruhi orang lain itu ya. Kita harus bisa membawa suasana. Mungkin yang sering diomongkan di TV atau gimana seorang vokalis bisa membawa suasana penontonnya dengan meriah, dia juga harus bisa membawa suasana dirinya sendiri. Dia membawa suasana dengan sangat lemah lembut dan yaitu contoh dari bisa bayangin lah gimana sih demo 2 tahun dan tumpah darah, tapi selesai dengan pidato-pidato seperti itu. Dan akhirnya faktanya pekerja tidak mendapatkan kenaikan gaji dan pekerja bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh Rockefeller terkait perusahaannya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Itu benar-benar poin yang menurut saya di bab ini, ini sih poinnya. Ya tadi juga disampaikan oleh Kak Tegar bahwa iya sih, dengan kelembutan kerawahan
semuanya bisa terbuka. Bener Oke, banget. itu Kak. Jadi untuk cara pendekatan yang ramah itu emang paling tepat sih kalau buat situasi yang emosional kayak gitu Kak. Nah di sini Adele ada cerita yang menurut Adele itu bagus banget karena bisa diterapkan juga kalau teman-teman mau. Nah, di sini tuh ada seorang insinyur namanya Straub. Dia tuh seorang penyewa apartemen. Nah, apartemennya itu menurut dia dan menurut rekan-rekan lainnya itu kemahalan. Jadi, mereka itu pada bukan demo sih, menyuarakan kekesalan mereka karena itu menurut mereka terlalu mahal. Jadi, para penyewanya itu pada ngeluh ke tuan tanahnya, kenapa kok ininya mahal sewanya per tahunnya itu. Nah, maka dari itu Straub itu mencoba untuk menerapkan kursus yang telah dia jalani gitu terkait cara pendekatan yang ramah gitu. Maka dari itu dia memberikan surat kepada tuan tanahnya itu. Maka dia dipanggil ke ruang si tuan tanahnya, diajak untuk berdiskusi. Nah, di sana si Straub itu tidak langsung mengeluhkan terkait sewanya itu, tetapi dia pertama-tama memuji terlebih dahulu si tuan tanahnya itu bisa mengoperasikan si apartemennya itu dengan baik gitu. Jadi si penyewa itu merasa nyaman. Namun karena harga sewanya itu terlalu tinggi, jadi dia itu nggak bisa untuk menambah waktunya dia untuk memperpanjang 1 tahun lagi ke depan. Nah, maka dari itu si tuan tanahnya itu langsung terenyuh gitulah. Karena ini baru pertama kalinya dia dipuji oleh penyewa, karena biasanya penyewanya itu pada ngeluh-ngeluh gitu. Jadi dengan adanya pendekatan ramah yang udah dia ajari sebelumnya di kursus itu sangat terbukti ampuh gitu. Oke, jadi penyewa dan tukang tanahnya. Iya, tuan tanahnya. Tuan tanahnya. Oke, good. Jadi ya untuk memberi pemahaman kepada orang lain juga butuh bahasa basi dulu. Kalau saya lihat sih mungkin bahasa anak sekarang sih ini kayak bahasa basi sih ya. Jadi banyak kan bahasa basi lo, ini mau apa sih? Nah, dan itu sampai sekarang pun bagus. Jadi walaupun kita sampai dikatain kayak gitu ya, mau ngapain sih lo? Bahasa basi mulu. Tapi tensinya dia sudah tahu bahwa oh ini sedang berusaha dan dia akan berpositif thinking. Jadi oh kamu mau ini ya terima kasih. Jadi kalau zaman sekarang bisa banget diterapin buat orang-orang yang pengen merebut hati orang, pakailah bahasa basi. Kalau dari saya sih kayak gitu. Dengan lembut pastinya, kalau bahasa basi dengan kasar ya mau bercanda atau gimana. Iya, tapi tergantung sama orangnya juga ya Pak. Karena kayak kelihatan gitu juga itu Pak, dia itu emang tulus atau enggak. Iya nggak sih Pak? Masalah tulus atau enggak sebenarnya ya itu ada ilmunya semua. Jadi kalau di dalam dunia sales itu kita ganti topeng. Oh, saya ketemu sama Mbak Adele ini orangnya ceria, saya harus pasang muka ceria saya walaupun di saat itu saya nggak mood nih, lagi nggak mood, tapi saya ada kebutuhan dengan Mbak Adele, otomatis saya bahasa bahasanya harusnya dengan ceria juga. Kalau saya dengan pemarah kan pasti nggak suka ya. Lembutnya orang marah kan juga ada kan. Nah tapi ya itu ada ilmunya. Kalau Mbak Adele mau bisa gonta-ganti topeng untuk merebut hati seorang dia. Kadang kita menilai bahwa oh ini orangnya nggak tulus dan lain sebagainya. Ya mau tulus nggak tulus, setidaknya kamu akan terenyuh oleh usahanya dia. Iya. Tapi ya oke juga dicoba aja. Oh iya, boleh Pak. Yang ganti topeng itu. Oke. Nah itu dia beberapa cerita nih Kak.
terkait bab setetes madu. Kenapa dinamai setetes madu itu karena setetes madu bisa menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Jadi maksudnya dengan ketulusan dan pendekatan yang ramah itu bisa memikat orang daripada dengan kemarahan atau dengan diktator seperti tiran gitu. Orang akan lebih bisa tulus, royal gitu kepada orang lain daripada kalau kita itu memaksakan kehendak orang lain gitu. Nah, itu dia untuk bedah buku pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, di sini kita juga menyediakan buat perlengkapan AIDC, perlengkapan kasir. Kalau teman-teman butuh perlengkapan kasir seperti printer kasir, terus mesin kasir, scanner juga ada. Kita ready teman-teman di berbagai marketplace. Bisa dicek untuk Coachshop Indonesia ya. Punya Coachshop Indonesia? Iya, Coachshop. Oke, cek ya teman-teman, kita Coachshop Indonesia ini juga menyediakan berbagai peralatan kasir yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Adel. Jadi cek aja di semua platform marketplace. Jadi cek toko kita itu ada namanya Beli Barcode. Coba cek di situ, kita lagi gedein banget, ada banyak promo buat teman-teman semuanya untuk mendukung usaha teman-teman semuanya. Seperti itu, Kak Adel? Iya, seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Coachshop, We got you, bro.